Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi kita dalam ibadah online kita pada hari ini. Oke, pada saat ini saya akan memimpin di dalam pujian dan sembah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Masih lagi Kau berikan kami nafas yang baru untuk kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan sertailah dalam kami punya puji dan sembah Tuhan. Biar lewat dari puji dan sembah kami Tuhan, yang sakit pasti akan disembuhkan Tuhan, dan yang mempunyai beban yang berat Tuhan pasti akan diringankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita angkatkan lagu Ku Bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan sekali lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh,
Mari kita teruskan, angkatkan pujian kita, amin. Kita diberkati oleh Tuhan dan dengan melimpah-limpahnya. Oke. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh ya, haleluya. Teruskan untuk menyembah Tuhan. Karena puja Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya.
Shalom teman-teman, selamat kembali beribadah di dalam ibadah online KBM kita. Saudara yang saya kasihi, sangat gembira karena di tahun baru 2021 ini merupakan satu tahun yang baru di mana kita dapat menjejaki tahun ini. Sekali lagi, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Karena kalau kita sudah mulai menurun kepercayaan kita kepada Tuhan, marilah kita sentiasa semak diri kita sendiri. Mari kita datang berdoa, mari kita berkumpul dengan saudara seiman yang ada di gereja lokal kita masing-masing. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya di tahun yang baru seperti ini, bahkan setiap kali kita berganjak kepada tahun yang baru, saya percaya masing-masing kita punya azam baru, visi yang baru, tekad yang baru, di mana kita mau berjaya, bahkan lebih bersemangat lagi daripada tahun yang sebelum, ataupun 12 bulan yang sudah berlalu, yaitu di tahun 2020. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya di dalam bulan-bulan itu, bulan-bulan yang sudah berlalu, pasti ada di antara kita yang merasakan tahun itu merupakan satu tahun yang wow, sangat mencabar. Ya, karena yang kita tahu di tahun 2020 kita sudah lama berada di dalam PKP, ya, di dalam perintah kawalan pergerakan dari PKP 1 sehinggalah kita sekarang berada di PKPB ataupun PKPP. Saudara yang saya kasihi, saya percaya di dalam musim itu adalah satu musim yang sangat membuat pergerakan kita, membuat hubungan kita, dan membuat apa saja aktiviti kita itu sangat terbatas. Dan kadang-kadang mungkin kita akan merasa, wah, sangat terbebanlah dengan norma baru dan sebagainya, karena kita tidak biasa dengan keadaan-keadaan yang baru seperti ini, di mana kita menggunakan mask, guna sanitizer, ya, pergi dan selepas kita kemana-mana kita kena mandi dan sebagainya. Jadi saya percaya kita merasa, wah, ini adalah satu tahun yang sangat mencabar bagi kita semua. Bahkan dia juga mungkin kontrol secara emosional kita. Saudara yang saya kasihi, di tahun ini firman Tuhan yang saya ingin kongsikan bagi kita semua adalah terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, ya, di mana untuk kita berganjak kepada tahun yang baru ini, untuk kita memulakan segala sesuatu, dan untuk kita lebih baik, lebih maju daripada tahun yang sebelumnya. Mari kita bersama-sama melihat apa kata Rasul Petrus kepada kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, di mana dia katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, di dalam 12 bulan yang sudah lalu, saya percaya mungkin ada di kalangan kita adalah orang yang sabar di dalam melalui proses hari-hari di dalam tahun 2020. Dan saya percaya juga ada orang yang dia tidak sabar. Wah, di tahun ini sangat mencabar, saya tak sabar menunggu 2021. Nah, pejam jelik, sekarang kita sudah berada di tahun 2021. Nah, tahun baru pula melambangkan sesuatu yang baru, harapan yang baru, visi yang baru, semangat yang baru. Baik itu di dalam semangat di dalam pekerjaan, baik semangat di dalam pelayanan, ya, bahkan juga dalam kerohanian sendiri secara pribadi setiap hari.
Sementara yang lain pula mungkin mereka merasakan di tahun yang baru ini, mereka rasa macam tidak tenteram, rasa macam ada ketakutan. Karena yes, kita tidak tahu apa yang akan berlaku di tahun yang baru ini. Dan cabaran juga kita tidak tahu. Adakah cabaran di tahun ini adalah satu cabaran yang lebih daripada tahun yang sebelumnya. Saudara yang saya kasihi, bagi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, Rasul Petrus mempunyai pesan untuk setiap pribadi kita, yaitu kita mempunyai harapan yang tidak pernah mati. Apa harapan Rasul Petrus, saudara yang saya kasihi? Yaitu harapan kepada Yesus Kristus, atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, harapan kita bukan bersandar kepada tahun baru saja, tetapi ia menuntut setiap hari, bahkan setiap kita bangun pagi, setiap hari. Karena saya percaya banyak orang ingin membuat azam itu mengikut tahun dari ke tahun dan ke tahun. Tapi Rasul Paulus di sini dia membawa kita untuk terus semangat itu, terus punya semangat di dalam Tuhan Yesus itu, bukan saja di dalam awal tahun, tetapi setiap pagi, setiap awal kita bangun pagi, setiap hari ketika kita bangun pagi. Saudara yang saya kasihi, saya percaya dalam kalangan kita, ya, di dalam tahun yang sudah berlalu, pasti kita mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan, kita mengalami beban yang sangat rasa berat, sehingga kan kita merasa, wah, saya tak pernah mengalami beban yang seberat ini di dalam pekerjaan saya kah, di dalam pelayanan saya kah, bahkan di dalam pekerjaan saya dan keluarga saya. Seolah-olah kita merasakan, wah, beban ini saya sudah lalui pada sebelumnya. Wah, kali ini ulang lagi benda yang sama, di mana kita merasakan keadaan yang tidak sesuai dengan kita. Keadaan ini sangat berat dengan kita. Kita seolah-olah terperangkap di dalam kesalahan kita, terperangkap di dalam dosa kita, sehingga kerohanian kita pun semakin hari semakin lumpuh. Kita tidak pernah berpeluang menikmati keselesaan, kedamaian, dan sebagainya yang indah. Kita tidak dapat menikmati kasih Tuhan yang sudah Dia berikan ke dalam hidup kita. Tapi di sini saudara, saya rindu untuk mendoakan kamu supaya di tahun ini kita sama-sama terus semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus semangat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam segala apapun yang kita perbuatlah seperti untuk Tuhan, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan jiran, hubungan kita dengan kawan-kawan seiman maupun yang tidak seiman, dan juga yang paling penting di dalam pelayanan kita, ya, dimanapun kita berada, kita sedang melayani. Bukan pelayanan kita ini terbatas di dalam gereja lokal kita saja, tetapi apabila kita keluar sejak daripada gereja, kita sedang melayani, baik dari segi perkataan kita, baik dari segi tindakan kita kepada orang lain. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 13 sehingga 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang saya kasihi, adakah sesuatu ini sangat mudah? Apa yang Paulus katakan ini kita boleh laksanakan dengan mudah? Tentu sekali tidak, saudara. Tindakan tidak semudah seperti apa yang kita ungkapkan. Tapi saya percaya saudara, di setiap situasi yang kita lalui di waktu-waktu yang sudah lalu, ianya membentuk kita
seperti mana kita ada sekarang. Ia sering banyak menentukan kehidupan kita dan pilihan yang kita buat. Tetapi saudara, kita masih dapat mengatasinya. Bagaimana? Dengan Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara yang saya kasihi, jika bagi kamu tahun ini mungkin penuh dengan kemenangan, jika tahun baru ini adalah merupakan satu tahun yang menjadi kemenangan buat kamu, jika ya, itu hebat. Atau mungkin ada di kalangan kita memikirkan tahun ini merupakan satu tahun yang lebih mencabar. Tapi saudara, teka apa? Puncak gunung dan lembah kehidupan tidak dapat menambah atau menghilangkan harapan hidup ini, karena harapan kepada Yesus Kristus, harapan di dalam Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita yang baik, yang agung, yang lengkap, kuat, sempurna, dan tidak tergoyahkan. Dengan itu saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk ingatlah akan Yesus ini, janji Yesus ini, di mana Dia memberi kita semangat, di mana Dia memberi kekuatan bagi kita, di mana Dia menjadi teman bagi hidup kita di saat kita merasa kita keseorangan, kita tidak punya apa-apa. Ingatlah janji Tuhan ini, peganglah janji Tuhan ini. Saudara yang saya kasihi, saat ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk fikirkan, renungkan bagaimana masa lalu kita itu mempengaruhi hidup kita sekarang. Bagaimana dia mempengaruhi pilihan hidup kamu dan kedudukan kamu sekarang. Sebagai kesimpulannya di sini saudara, pikirkanlah apa visi kita di tahun ini. Apa resolusi kita di tahun ini. Mulailah kita berpikir dari sekarang, karena waktu tidak menunggu kita. Mari kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Selain kita berdoa kepada Tuhan, kita juga dituntut untuk beriman melalui tindakan kita. Dengan itu saudara, sekiranya kamu mempunyai kesukaran di masa lalu, di tahun ini, saat ini, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk memberi kekuatan, keselesaan, kedamaian di dalam hati kita. Carilah hamba Tuhan, carilah teman-teman yang seiman, yang boleh membawa kita kepada bertumbuh dan membangun bagi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik itu dalam pertumbuhan dari segala aspek kehidupan kita, di samping kita berdoa kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan di tahun yang sudah berlalu, yaitu di tahun 2020. Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya pasti banyak cabaran yang kami sudah lalui, dan banyak perkara yang mungkin membuat kami lemah dan mungkin juga membuat kami merasa berjaya oleh karena situasi hidup kami di dalam kami mengharungi tahun 2020 yang lalu. Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini, tolong kami untuk memikirkan visi baik di dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam hubungan kami sesama dengan jiran ataupun orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Biar di tahun yang baru ini ya Bapa, kami dibangkitkan daripada
kesedihan kami, daripada keputusasaan kami ya Tuhan yang sudah berlalu. Biarlah tahun ini kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan, di mana kami terus semangat melalui hari-hari ke depannya ya Bapa. Kami juga punya kekuatan yang baru dan juga terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Tuhan, saya berdoa untuk setiap jemaat yang mendengar dan melihat ibadah di kali ini ya Bapa. Tuhan, biarlah setiap pribadi kami akan terus diperkuatkan dan terus dilindungi oleh kuasa Tuhan di dalam tahun yang baru ini ya Bapa. Karena kami percaya memang akan ada cabaran yang lebih mencabar lagi. Tapi ajar kami ya Tuhan Yesus untuk tetap teguh, tetap kuat, dan tetap percaya kepada firman Tuhan yang membawa kemenangan, memberi kami kedamaian dalam kami melalui tahun yang baru ini ya Tuhan Yesus. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus, namamu yang sangat berkuasa, namamu yang sangat kami agung dan tinggikan ya Bapa. Karena tiada nama lain yang berkuasa di bumi ini, baik di surga, melainkan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami bersama. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Jumpa ibadah minggu hadapan.